Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Untuk kali ini akan saya sampaikan mengenai pengantar biologi umum. Ya, untuk pengantar kali ini yang dibahas adalah semua topik yang nanti akan kita bahas dalam perkuliahan kita dalam biologi umum, tapi hanya sekilas ya. Jadi tidak detail apa yang mau saya bahas di sini, namun hanya cuplikan-cuplikan sedikit supaya teman-teman nanti dapat gambaran ketika akan mengerjakan tugas, seperti mengerjakan tugas mind map atau ingin mencicil tentang jurnal yang harus dicari tentang bahasan apa, bisa dicicil dari sekarang sesuai dengan tema-tema apa saja yang kita bahas di biologi umum. Ya, saya mulai. Tunggu sebentar. Oke, yang pertama adalah markisa. Mari kita menganalisa. Ada beberapa surat yang saya angkat, ayat yang saya angkat di sini. Di antaranya ada surat An-Nur ayat 25, surat Al-Hajj ayat kelima, dan surat Al-Mulk ayat 19. Dimana diantaranya pada ayat-ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah sudah menciptakan segala jenis organisme, dari hewan yang di air, kemudian hewan yang melata, kemudian yang berjalan dengan kaki, ada yang bisa terbang, segala macam itu semua diciptakan pasti akan ada fungsinya. Kadang-kadang kita mungkin mengeluh ya, kenapa diciptakan nyamuk misalnya begitu, nah kamu sih nyamuk gitu, untuk kita mungkin nggak ada fungsinya atau tidak ada manfaatnya, tapi untuk cicak, nyamuk itu untuk makanan cicak gitu ya. Dan semua itu akan menjadi sebuah mata rantai dalam kehidupan. Jika ada satu hal yang menghilang, itu pasti akan menyebabkan ketidakseimbangan pada kehidupan yang lain. Begitulah Allah menciptakan semua makhluk, itu pasti ada fungsinya. Nah, fungsinya kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, Allah ciptakan kita dengan otak, kita bisa mengatur kehidupan lebih baik. Jadi jangan sampai karena adanya kita manusia justru malah menjadi ancaman bagi bumi kita. Dengan adanya kita diharapkan justru membawa manfaat yang besar pada bumi kita. Nah, kita di sini sebagai makhluk terdidik, makhluk yang bukan makhluk ya, orang yang terdidik, orang yang diberi kesempatan untuk belajar, maka kita harus berperan lebih banyak, begitu ya. Oke, untuk pendahuluan awal pengertian tentang biologi, kita udah tahu semuanya bahwa biologi dari kata bio dan logos. Bio merupakan ilmu tentang kehidupan dan logos merupakan ilmu ya. Menariknya ilmu biologi karena kita bisa belajar mengenai diri kita sendiri ya, karena kita pun juga makhluk hidup ya, dan juga kehidupan di sekitar kita. Jadi bisa tentang biotiknya, abiotiknya, itu kita pelajari semua di biologi. Dalam biologi, hal yang kita pelajari paling kecil adalah sel ya, karena sel itu merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi organ. Kalau di fisika mungkin kita belajar paling kecil adalah atom. Sementara di biologi paling kecil strukturnya adalah sel. Kalau teman-teman masih ingat juga, sel itu sebenarnya bukan unit paling kecil, karena di dalam sel ada lagi namanya organela. Tapi masing-masing organela itu kan bersatu menjadi struktur yang paling kecil dalam kesatuan fungsi yang kita sebut sebagai sel. Untuk organelnya mereka masing-masing punya fungsi, tapi belum bisa dikatakan sebagai satu unsur kehidupan karena mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus bekerja bersama-sama, dia saling mensupport tugas yang lain. Nanti setelah sel akan kita bahas yang lebih tinggi lagi. Namun sebelumnya ini akan kita bahas lebih dahulu bahwa sel itu punya dua macam tipe, ada prokaryotik dan juga eukaryotik. Prokaryotik dan eukaryotik itu mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Di antaranya adalah membran inti. Prokaryotik ini tidak punya membran inti, sementara eukaryotik punya membran inti. Ibarat kata pembungkusnya, si prokaryotik hanya punya satu pembungkus, sementara eukaryotik punya dua pembungkus, pembungkus luar dan juga pembungkus intinya, sehingga dia akan lebih aman begitu ya. Untuk prokaryotik contohnya seperti apa? Contohnya seperti bakteri, yaitu kelompok bakteri
Si materi intinya terurai, jadi tidak terpusat di satu tempat dan juga ditutupi oleh selubung, tapi dia terurai. Namun di eukariotik dia terpusat dalam inti sel, jadi materi intinya itu hanya ada pada inti sel, tidak boleh keluar karena nanti akan rentan terjadi mutasi atau terjadi perubahan ketika si inti sel ini keluar dari membran inti sel. Perbedaan yang lain yang mencolok adalah organelnya. Kita lihat pada prokaryotik di sini hanya ada ribosom, kemudian sitoplasma yaitu cairannya, namun tidak dijumpai organel yang kompleks seperti di sini kan nanti ada RE, ada lisosom, ada badan Golgi. Kalau di hewan ada misalnya seperti benang-benang spindle, kemudian di tumbuhan ada kloroplas seperti itu ya. Namun di prokaryotik tidak ada, dia hanya ribosom dan juga nanti ada organel mirip mitokondria, namun kita menyebutnya masih mesosom di prokaryotik ya. Kalau di eukaryotik sudah lengkap, dia sudah punya bentuk-bentuk organela yang mempunyai fungsi beraneka macam ya. Kemudian ada ciri-ciri atau kriteria makhluk hidup, yaitu dia melakukan metabolisme. Kita manusia juga melakukan metabolisme, tapi kalau kita hanya bisa melakukan pembongkaran, jadi kita tidak bisa membuat makanan sendiri. Membuat dalam artian tubuh kita yang membuat, ya itu tidak bisa. Kita hanya bisa memasukkan makanan dari luar, makanya kita harus makan. Tidak bisa kita bertahan tanpa makan sama sekali dalam waktu yang lama, itu tidak bisa. Nah, untuk puasa kan paling nggak sehari gitu atau 2 hari itu kita masih kuat, tapi untuk waktu yang lama tidak bisa. Beda halnya dengan tumbuhan. Ini ya gambarnya, mereka butuh cahaya matahari, mereka butuh air, zat hara, mereka bisa bertahan lebih lama karena mereka bisa membuat makanan sendiri. Tapi kalau hewan, jenis-jenis hewan yang mereka itu heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri, maka mereka butuh makan dari zat di luar ya, entah itu dalam bentuk tumbuhan juga, atau kalau hewan kan saling memangsa begitu ya, itu juga salah satu pemenuhan energi untuk mereka. Selain itu ada juga respirasi. Nah, kalau kita hewan atau manusia itu melakukannya respirasi, kita mengambil oksigen dari udara, digunakan untuk membuat energi. Nanti akan dibahas lebih detail pada materi metabolisme, ada anabolisme dan juga katabolisme. Untuk melakukan fungsinya, makhluk hidup itu akan melakukan yang namanya homeostatis, yaitu keadaan mempertahankan kondisi internal tubuhnya tetap stabil. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan, karena jika ada yang tidak seimbang dalam tubuhnya atau pengaturan homeostasisnya gagal, maka akan ada fungsi organ yang tidak berjalan dengan sebaiknya gitu ya. Misalnya pengaturan panas, harusnya ketika dingin kita bisa menghemat pengeluaran panas begitu ya, supaya tidak terjadi menggigil yang berlebihan gitu, hipotermia seperti itu kan bahaya. Ketika gerah seharusnya kita bisa mengeluarkan keringat ketika panas, olahraga, jogging gitu ya, kita bisa menurunkan suhu dengan cara mengeluarkan keringat, tapi tidak bisa, jadi tubuh kita akan selalu panas, itu kan tidak bisa menjaga homeostatis. Atau yang kaitan dengan hormon, misalnya menjaga kadar gula darah dalam tubuh kita dengan hormon insulin. Kita tahu ada penyakit namanya diabetes mellitus, itu tidak bisa menjaga kadar gula darah dalam tubuhnya dengan baik ya. Ada yang karena tidak bisa menghasilkan insulin atau insulin tidak bekerja dengan maksimal ya. Jadi seharusnya ketika tubuh kita itu punya banyak gula darah, disimpan dalam hati dalam bentuk glukagon. Namun orang-orang yang mengalami diabetes mellitus tidak bisa melakukan itu, jadi mereka memiliki kadar gula darah berlebih dalam darahnya, sehingga akibatnya ketika terluka gitu ya. Contoh simpelnya, ketika terluka mereka akan susah mengalami penyembuhan, atau bisa ke arah yang lain, bisa sampai ke disfungsi organ-organ yang lain dikarenakan gula darahnya tinggi dalam darahnya. Sehingga fungsi homeostatis sangat penting pada pengaturan fungsi tubuh makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup juga mengalami tumbuh dan bereproduksi. Jadi contoh simpel, kita dulu waktu bayi lahir mungkin sekitar 50 cm ya, kemudian berkembang sampai sekarang teman-teman kuliah
tingginya mungkin 160 cm. Itu karena apa? Karena teman-teman mengalami tumbuh ini jika dibahas lebih detail dikarenakan adanya penambahan jumlah dan juga volume sel. Jadi sel tubuh kita akan mengalami kenaikan jumlahnya dan juga volumenya. Kemudian makhluk hidup juga berreproduksi. Jadi semakin banyak generasi yang dihasilkan, itu kan berarti semakin lestari organisme itu. Kalau semakin sedikit, mereka akan akan punah, seperti badak bertulang satu misalnya, atau macan atau singa yang sekarang mungkin jarang kita jumpai ya. Di hutan-hutan juga sudah jarang karena mereka terancam. Mereka mengalami reproduksi yang lama, sementara pendukung kehidupannya sedikit, sehingga mereka terancam untuk punah. Nah, makhluk hidup ini juga harus melaksanakan fungsi reproduksinya. Untuk tumbuhan itu akan sangat banyak dibahas mengenai reproduksi vegetatif dan generatif, karena mereka punya banyak cara untuk reproduksi, baik yang vegetatif atau generatif, mau yang alami maupun buatan. Tapi untuk hewan nanti akan kita bahas yang generatif, karena tidak semua hewan itu punya reproduksi yang vegetatif ya. Tidak semua hewan, dan terbatas sekali hewan-hewan yang bisa melakukan reproduksi secara vegetatif. Lanjut, dalam makhluk hidup mempunyai ciri juga, kita punya struktur tubuh kita yang itu akan diwariskan dari generasi ke generasi ya. Itu akan dipelajari dalam ilmu namanya genetika, atau sering kita dengar namanya hereditas, yaitu pewarisan sifat, dimana dalam setiap generasi itu pasti membawa informasi dari generasi sebelumnya. Seperti kita mungkin fenotipnya atau yang muncul kadang itu kita bisa mirip dengan orang tua, atau ketika tidak mirip orang tua kita akan mirip dengan kakek, mungkin nenek atau bude atau keponakan gitu, karena dalam urutan silsilahnya itu pasti ada gen yang diturunkan. Jadi sekalipun tidak mirip sama orang tua kita ya, tak mirip banget maksudnya, pasti satu dua hal ada yang mirip lah ya. Tapi kita pasti punya deretan gen yang hampir sama. Kita tahu gen itu ada yang resesif, ada yang dominan. Jadi ada yang mungkin dia tertutupi, ada yang dia bisa menutupi gen yang lain. Seperti hukum Mendel kan dalam pewarisan sifat, tidak semua gen itu terekspresi pada keturunannya, tidak semua gen itu bisa muncul sama. Jadi kita, kakak kita, adik kita tidak mungkin mirip pleksa gitu ya, kembar saja mungkin ada perbedaan ya. Apalagi yang kakak adik yang lahirnya jaraknya jauh, pasti itu punya perbedaan. Tapi dalam materi genetiknya kita punya peta yang mungkin sama. Jadi tes DNA itu bisa menjadikan bukti hubungan darah kekeluargaan, karena kita punya gen yang diwariskan begitu. Kemudian itu hierarki organisasi biologi, dimulai dari organel ya. Kita belajar dari organel karena setiap organel itu punya fungsi penting, jadi kita harus paham itu. Kemudian kita bahas sel, naik ke jaringan. Jaringan akan mendukung fungsi dari organ akan membuat sistem organ, baru dia akan menjadi organisme atau individu. Setiap individu yang berkumpul dengan individu jenisnya akan membentuk populasi satu jenis dengan jenis yang lain akan membentuk komunitas. Ketika makhluk hidup sudah berinteraksi dengan tak hidup atau dengan komponen abiotik, akan kita bahas dalam ekosistem. Satu ekosistem darat ada bioma nanti ada banyak, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis. Di Indonesia itu kita punya hutan hujan tropis, ada bioma tundra, itu akan kita pelajari juga. Kemudian keseluruhan jagat raya ini namanya biosfer. Ini ya, level populasi, level komunitas, dan level ekosistem nanti yang kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Ini contoh organel di mana ada kloroplas yang ini ya. Ini tumbuhan maksud saya, ada kloroplasnya. Ciri khas pada tumbuhan adalah dia itu punya dinding sel. Jadi dia gambarnya kotak seperti ini, dia adalah sel tumbuhan karena dia punya dinding sel. Ada mitokondria, ada lisosom, membran sel. Kita kan belajar lebih detail karena kita harus tahu masing-masing fungsinya seperti apa. Nih ya, sel hewan dan sel tumbuhan mereka punya struktur yang berbeda. Jadi sifatnya pun juga beda. Ini menjadi kunci nanti ketika kita mau mengekstrak
sel misalnya, kita harus tahu sifatnya bahwa tumbuhan itu punya dinding sel, sehingga dia akan lebih lama diekstrak dibandingkan sel hewan tidak punya dinding sel. Kemudian sel hewan itu mempunyai organel yang tidak dipunyai sel tumbuhan, misalnya seperti lisosom gitu ya, itu tidak ada pada tumbuhan. Kemudian sentriol itu tidak sekompleks pada sel tumbuhan. Kebalikannya, tumbuhan juga punya organel yang tidak dimiliki oleh hewan, atau hewan punya tapi kecil. Misalnya ini yang gede banget ini namanya vakuola. Vakuola itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan kan punya kompor ya, kita bahasakan si kloroplasti kompor. Dia punya kompor, maka dia punya dapurnya adalah si vakuola ini. Sementara di hewan hewan tidak punya kompornya, maka kita nggak perlu punya gudang gitu ya, nggak perlu punya penyimpanan makanannya, karena kita tidak akan memasak gitu. Itu perbedaan sel hewan, sel tumbuhan. Diantaranya dinding selnya jelas ya, kalau kotak itu tumbuhan, kalau bulat itu hewan. Kalau punya vakuola besar itu tumbuhan. Kalau punya lisosom, kemudian dia punya sentriol untuk pembelahan sel, itu si hewan. Naik lebih tinggi lagi ketingkatannya, yaitu ada jaringan. Hewan dan tumbuhan juga punya jaringan berbeda. Ini misalnya pada tumbuhan itu ini ya, ada jaringan yang meristem sama permanen. Meristem itu dia masih membelah, seperti ujung batang, ujung akar itu masih meristem, dia akan terus membelah menjadikan si tanaman itu tumbuh panjang ataupun ke samping ya. Kemudian juga ada jaringan permanen. Permanen itu berarti dia sudah punya fungsi khusus. Misalnya apa? Misalnya ini floem, xilem dengan epidermis tumbuhan itu dia sudah memiliki fungsi yang khusus, jadi dia namanya jaringan permanen. Kemudian untuk hewan itu ada 4 jaringan, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Nanti masing-masing jaringan ini mempunyai fungsi masing-masing dalam organ. Misalnya jantung itu ada jaringan ikatnya, ada epitelnya, ada syarafnya, ada ototnya. Dan di mana keempat jaringan ini yang menyusun organ harus berfungsi optimal. Pada jantung misalnya, si syarafnya tidak bekerja optimal, maka ya terjadi gagal jantung karena tidak bisa memompa darah dengan baik. Kemudian ada organ. Untuk hewan lebih kompleks organnya dibandingkan tumbuhan. Kalau tumbuhan ini ada daun, bunga, biji, batang, seperti itu ya. Kalau hewan lebih kompleks. Ini hanya beberapa di antaranya. Ada jantung, hati, otak, ginjal, tapi ada banyak banget organ yang nanti akan menyusun sistem organ. Jadi pada hewan nanti kita bahas lebih banyak karena dia lebih kompleks, dan masing-masing organ ini punya fungsi yang beragam ya, dan saling mendukung tentunya. Sistem organ nanti yang kita bahas lebih detail pada sistem organ hewan, karena kita punya banyak sistem organ pada hewan ya. Dari sistem gerak, pernapasan, reproduksi, ekskresi, regulasi, pencernaan, sirkulasi, itu nanti tidak semua kita bahas detail ya, akan kita cuplik saja. Namun semoga bisa mewakili bagaimana sistem organ pada hewan ini bekerja. Kemudian ada organisme, yaitu satu makhluk hidup tunggal yang dia sudah bisa melakukan fungsi kehidupannya dengan mandiri ya. Jadi dia ada yang unisel, ada yang multisel. Saya beri contoh ini yang multisel karena yang bisa kita lihat kan organisme yang multisel ya, seperti hewan, tumbuhan ini kan multisel. Namun ada juga yang unisel seperti bakteri itu unisel, artinya satu sel tapi dia hidup. Nah itu juga termasuk organisme. Jadi semua satu individu yang bisa hidup sendiri itu namanya organisme atau individu. Individu akan berkumpul dengan jenis yang samanya, akan membentuk populasi. Nah kadang ini akan ada pengecoh di soal, misalnya seperti tumbuhan rimpang-rimpangan begitu ya. Kita lihat ini kan sekelompok tikus misalnya gitu ya, itu jelas populasi. Ada dilihat beberapa tanaman jahe misalnya. Nah tanaman-tanaman rimpang ini kita lihat dulu akarnya. Jika akarnya itu bergabung menjadi satu, rimpang kan akarnya gabung-gabung ya, tapi di bagian atasnya nanti daun-daunnya ada terpisah-pisah, seolah-olah itu banyak individu. Nah itu salah, karena rimpang-rimpangan itu kebanyakan dianggap populasi rimpang-rimpangan, sementara akarnya menyatu. Nah untuk yang akarnya masih menggabung itu seharusnya masih dinilai sebagai satu individu. Nah jadi ketika akarnya itu masih menggabung-gabung, itu bukan populasi, meskipun di atasnya ada banyak tumbuhan, itu masih kita sebut sebagai individu karena akarnya masih
menyatu. Untuk satu individu itu yang sudah lepas dari individu yang lain, baru kita bisa sebut sebagai itu individu. Dan ketika dia berkumpul, maka menjadi sebuah populasi. Komunitas itu sudah lebih lebar lagi. Ada beberapa populasi di sana, di gambar ini ada zebra, ada rusa itu ya, ada pohon, itu sudah bergabung menjadi satu. Kemudian ekosistem lebih kompleks lagi, naik lagi. Untuk ekosistem sudah ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Harus kita pahami bersama bahwa antara komponen biotik dan abiotik saling berpengaruh. Tidak hanya abiotik saja berpengaruh ya, tapi abiotik juga berpengaruh. Pada hewan mungkin tidak berpengaruh saya langsung ya, atau tidak semua hewan berpengaruh karena komponen abiotik. Namun tumbuhan sangat berpengaruh. Misalnya apa? Tumbuhan tadi melakukan fotosintesis. Dia butuh cahaya matahari, dia butuh air, dia butuh zat hara dari tanah. Itu dia dapatkan dari komponen abiotik, sehingga abiotik sangat berperan dalam proses fotosintesis. Untuk hewan mungkin cacing misalnya, dia tumbuhnya di tanah, maka dia butuh kondisi tanah yang bagus. Untuk hewan-hewan yang tinggal di air misalnya, dia butuh kondisi air yang bagus, sehingga komponen abiotik itu berperan atau mempengaruhi kehidupan yang biotik. Begitu pula yang biotik itu juga berpengaruh pada abiotik. Misalnya kita manusia, kita menggunakan motor, menggunakan mesin yang berdampak pada lingkungan, itu kan mempengaruhi pencemaran udara. Kalau motor ya, kita sering menggunakan motor, berpengaruh pada pencemaran udara. Limbah rumah tangga kita dibuang ke sungai, itu bisa membuat pencemaran air sungai. Nah, kembali lagi bahwasanya ketika abiotik itu tercemar, berpengaruhnya juga pada biotik. Jadi akan berputar terus karena kita saling membutuhkan. Nah, seharusnya kita punya mekanisme yang baik untuk mengatur lingkungan, karena kehidupan kita tidak akan pernah bisa terlepas dari komponen abiotik. Kemudian ada bioma. Saya tampilkan 4, namun sebenarnya bioma ini ada banyak ya. Yang saya tampilkan yang sering muncul saja, ada bioma taiga, bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan tropis. Pada bioma taiga ini dijadikan dengan tumbuhan yang punya daun konus ya, misalnya kayak ini, dia tumbuhan paku, tumbuhan pinus, itu kan dia tidak ditemukan di sebarang tempat ya, dia ditemukan di bioma taiga. Bioma gurun sangat mudah untuk ditebak ya, atau mudah dilihat karena dia terdiri dari pasir tandus, dan tidak semua hewan juga bisa tinggal di sana. Hewan terbatas pada unta misalnya, tumbuhan terbatas pada kaktus, jadi tidak semua makhluk hidup bisa hidup di sana. Kemudian ada bioma tundra, dijadikan dengan adanya hewan-hewan kutub, penguin, beruang kutub, seperti itu. Untuk bioma hutan hujan tropis itu ada di negara kita Indonesia, ditandai dengan 2 musim penghujan dan musim kemarau. Seharusnya musim-musim ini bisa teratur ya. Dia mendukung makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, tumbuhan, hewan, banyak hewan dan tumbuhan yang bisa tinggal di sana. Namun karena sekarang ini pergeseran musim ya, kadang kita tidak bisa menentukan ini musim hujan, musim kemarau, atau musim hujannya panjang banget, kemaraunya panjang sekali, kita nggak bisa menebak-nebak itu sekarang. Itu juga berpengaruh pada individunya. Tapi tetap saja bioma hutan hujan tropis ini menjadi bioma yang paling banyak mega biodiversitasnya. Kita bisa menemukan banyak keanekaragaman makhluk hidup di dalamnya. Lebih tinggi atau paling tinggi di antara semua komponen kehidupan adalah biosfer, karena biosfer merupakan kesatuan semua kehidupan ya. Jadi jagat raya ini berkumpul jadi satu menjadi sebuah biosfer. Lanjut ke metabolisme. Ada 2 sub dalam metabolisme, yaitu sub katabolisme dan sub anabolisme, di mana untuk katabolisme itu yang akan kita bahas tentang respirasi, baik yang aerob maupun anaerob ya. Kita bisa bedakan nih, respirasi aerob yang seperti apa, respirasi anaerob yang seperti apa, bisa kita bedakan. Kemudian tentang anabolisme nanti yang kita bahas mengenai tumbuhan, karena hewan tidak bisa melakukan anabolisme ya. Nanti yang kita bahas mengenai mekanisme fotosintesis, kemudian berapa tahapannya, hasil-hasilnya apa saja, itu kita bahas di anabolisme. Genetika, kita tahu bahwa pada awal mulanya dulu Pak Gregor Mendel ya memulai
penelitian mengenai pemeriksaan sifat menggunakan tanaman ertis atau Pisum sativum. Dimana kenapa Pak Mendel ini memilih si ertis? Karena ertis ini punya beberapa sifat yang sangat mencolok di bentuk bijinya, misalnya bulat, ada yang bulat, ada yang keriput, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang rata, ada yang rupa-rupa. Di antara dua sifat ini kan gampang untuk dibedakan, makanya Pak Mendel itu memilih si ertis sebagai bahan uji dulu kala ya. Dimana ketika itu ada dua hukum ya, hukum segregasi dan hukum agregasi. Ada pemisahan gamet, ketika disilangkan maka akan ada pemisahan gamet, kemudian akan bersatu kembali dengan gen dari pasangannya gitu ya. Seperti yang ini, sebelah ini adalah monohibrid, satu sifat beda, yang ini dihibrid, dua sifat beda. Jadi kan hanya memudahkan untuk kita mempelajari genetika. Sebenarnya ketika penyilangan ada banyak sifat ya, ada tidak hanya dua sifat yang disilangkan tapi ada banyak sifat. Untuk yang dua ini biasanya dipakai untuk dasar belajar genetika. Nah ini mudah untuk diamati dari ini P-nya parentalnya, kemudian misalkan jadi gamet-gametnya, kemudian jadi F1, jika nanti disilangkan lagi jadi F2 itu seperti apa, kita belajar dari yang monohibrid dan dihibrid. Nanti di istilah lain ada penyimpangan buku Mendel, ada glucomeri, polimeri seperti itu. Kita bahas detailnya di bab genetika. Oke, ada lagi evolusi, juga tidak asing untuk kita ya. Ada yang pernah mensangiran mungkin itu mungkin saya akan banyak melihat teori-teori evolusi ya. Di mana yang paling terkenal ini ada teori Lamarck dan teori Darwin. Dua teori ini sama-sama menggambarkan kehidupan jerapah pada masa lalu dan pada masa sekarang. Untuk Lamarck itu menggambarkan dahulu kala jerapah itu berleher pendek. Karena makanannya habis lama kelamaan, jerapah ini harus menyesuaikan. Lehernya lama-lama jadi panjang, itu menurut Lamarck. Jadi jerapah pendek lehernya, lama kelamaan dia menjadi jerapah berleher panjang. Untuk Darwin berbeda. Darwin teorinya mengatakan bahwa dulu kala memang sudah ada jerapah leher pendek nih kayak apa ya, kayak kancil, dan juga ada jerapah leher panjang. Namun leher pendek ini mengalami seleksi alam, mereka punah. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menjangkau makanan yang semakin tinggi. Nah, jerapah yang leher panjang ini, kayak dia punya leher panjang, dia bisa menjangkau makanan yang tinggi, maka dia tetap lestari. Sampai sekarang yang kita temukan jerapah itu berleher panjang. Nah, ini untuk penjelasannya tadi dari Lamarck dan Darwin sama-sama menggunakan jerapah sebagai perbandingan. Untuk yang Lamarck ini ada teori use and disuse ya, jadi semakin digunakan organnya dia semakin berkembang. Jika tidak digunakan dia semakin rudimenter atau menghilang. Itu untuk Lamarck. Untuk Darwin kita kenal ada proses namanya seleksi alam. Jadi ketika kita bisa beradaptasi gitu ya, kita punya leher panjang nih, kita bisa tetap hidup karena bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Leher pendek dia punah karena tidak bisa beradaptasi, dia kehilangan makanannya, lama-lama menjadi punah. Perbandingan lain ada teori Darwin dan teori Weismann, di mana mereka sama-sama menjelaskan zaman dulu ada jerapah leher pendek, leher panjang. Sekarang pun untuk sekarang tinggal leher panjang karena kalau menurut Darwin tadi seleksi alam ya. Kalau menurut Weismann itu karena adanya faktor genetika yang diturunkan. Jadi leher panjang ini kenapa tetap ada, karena sifat panjang ini sifatnya dominan, sementara pendek sifatnya resesif. Kita tahu kok dominan itu pasti akan muncul pada fenotipnya. Jika leher panjang ini dominan bertemu dengan pendek resesif, pasti yang muncul akan yang panjang. Jadi sekarang ini yang sering kita temukan atau banyak yang ditemukan, bahkan yang ditemukan sekarang ini adalah leher panjang ya, tidak ada yang ditemukan leher pendek. Itu teori-teori ilmuwan zaman dulu. Nah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam kehidupan ini beradaptasi itu perlu, karena proses seleksi alam itu bukan karena yang kuat yang menang gitu ya kan. Kita kenal rimba itu yang kuat yang menang, tapi salah. Yang benar adalah yang beradaptasi itu yang bisa bertahan atau bisa tetap lestari gitu. Oke, sudah itu untuk pendahuluan biologi umum kali ini. Untuk tugas yang bisa teman-teman kerjakan adalah ringkas rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sangat simpel sekali, tinggal teman-teman tulis saja di dalam kertas HVS boleh, kertas folio boleh, tentang rangkuman tadi yang saya sampaikan dari
dari awal pendahuluan ya. Yang kontrak nggak perlu dirangkum ya, yang pendahuluan saja dirangkum, kemudian difoto, dikirimkan ke saya ya. Untuk tugas minggu depan, berarti teman-teman berkewajiban membuat mind map yang dikirimkan sebelum kuliah berlangsung. Ya teman-teman ketika sudah membuat ya, silakan dikirim malam harinya boleh, atau sehari sebelumnya itu dikirimkan ke saya. Kemudian setelah kuliah sama teman-teman membuat jurnal lagi atau membuat rangkuman tadi ya. Jadi itu bisa menjadikan pengingat. Pokoknya tiap kali mata kuliah kurikulum itu teman-teman membuat mind map dan membuat rangkuman gitu ya. Semoga tidak memberatkan, itu hanya satu upaya saya untuk membuat teman-teman bisa lebih memahami pembelajarannya, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung sementara ini. Teman-teman bisa membuat mind map untuk membuka awasan dan rangkuman untuk mengecek apakah sesuai dengan mind map yang teman-teman bikin. Seperti itu. Akan dilanjutkan sesi diskusi, teman-teman bisa bertanya tentang apa saja, atau teman-teman bisa memberikan saran kepada saya sebaiknya perkuliahan ini menggunakan metode seperti apa supaya teman-teman juga bisa nyaman, saya pun juga bisa menyampaikan materi dengan baik. Begitu dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.